Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda solih-solihah semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya siap belajar untuk hari ini ya. Sebelum Ustazah mulai pembelajaran, Ustazah ingin Ananda solih-solihah siapkan terlebih dahulu buku paket, pulpen 2C, dan alat tulisnya. Kemudian berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Nisa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi matematika dan PPKN. Simak baik-baik penjelasan dari Ustazah berikut ini ya. Ananda solih-solihah, sekarang kita belajar matematika. Dapat dibuka di buku paketnya halaman 29. Udah dibuka buku paketnya halaman 29. Ya, sekarang kita belajar mengubah satuan ukuran panjang. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang alat ukur. Nah, ingat kembali hubungan antar satuan panjang meter dan sentimeter berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 m atau 1 m sama dengan 100 cm. Maka 100 cm sama dengan 1 m. Nah, ingat ya, 1 m sama dengan 100 cm. Jadi kalau ada 1 meter diubah ke cm, 100 cm. 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 m. Nah, berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuan berikut. Nah, di sini ada panjang tali. Panjang talinya 100 cm. Kita mau merubah ke m, berarti 100 cm sama dengan 1 m nih. 100 cm sama dengan 1 m. Kemudian panjang meja. Panjang meja 2 m atau 2 meter. Kita rubah ke cm jadi 2 m sama dengan 200 cm. Contoh lain, Ustazah mau ngasih contoh lain. Kalau misalnya 3M, berapa cm? M ke cm itu 1M sama dengan 100 cm. Jadi kalau 3M kita tinggal tulis 3, 100 itu nolnya berapa? 2. Tambah nolnya 2 di belakang 3. Berarti 3M sama dengan 300 cm. Nah, sekarang 400 cm. Kita rubah ke M. Nah, 400 cm sama dengan titik-titik M. Ingat, 100 cm itu 1 M. Agak lebih mudah, tinggal dihilangkan 0. Angka 0 di belakangnya 2. Berarti 4 cm sama dengan 4 M. Ya, sudah bisa Ananda solih-solihah. Sekarang kita berlatih, lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 30. Ayo berlatih mengubah satuan ukuran panjang. Kerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, lebar pintu kelas 2M sama dengan titik-titik cm. Ingat, 1M kan sama dengan tadi berapa? 100 cm. Berarti kalau 2M sama dengan 200 cm. Kemudian soal nomor 2, lebar jendela kelas 100 cm sama dengan titik-titik M. Ingat tadi berapa? 100 cm berapa M? Ya, jawabannya 1 cm itu sama dengan 1 meter. Kemudian soal nomor 3, 4, dan 5 Ananda solih-solihah kerjakan sendiri ya. Selanjutnya buka halaman 33. Pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku.
Masih ingat gak pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang alat ukur baku? Alat ukur baku itu apa aja sih? Ya, ada penggaris, ada meteran pita, ada meteran gulung, dan juga ada jangka sorong. Ingat kembali cara mengukur panjang menggunakan alat ukur baku. Nah, hasil pengukuran tersebut dapat ditulis dalam satuan meter atau sentimeter. Pengukuran dengan alat ukur baku menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang berbeda. Maksudnya kalaupun misalnya diukur oleh orang berbeda, tapi ketika menggunakan alat ukur baku ukurannya pasti akan sama. Nah, perhatikan contoh hasil pengukuran panjang berikut. Di sini ada yang pertama benda sapu diukur oleh apa coba ini namanya? Alat ukur apa? Ya, meteran gulung ya. Di sini sapu diukur oleh meteran gulung dan hasilnya lihat di angka terakhirnya apa? Angka berapa? Awalnya dari angka 0 ujung sapu sampai angka terakhir. Di sini dapat dilihat bahwa ukurannya yaitu panjang sapu adalah 160 cm. Nah, 160 cm ini sama dengan 1M lebih 60 cm. Nah, kenapa 1M lebih 60 cm? Kita lihat. 160 cm itu kalau diuraikan sama dengan diuraikan menjadi 100 cm plus 60 cm. 100 cm ditambah 60 cm. Nah, 100 cm tadi berapa M? Masih ingat gak? 100 cm itu 1 M plus 60 cm berarti 1 M lebih 60 cm. Makanya ini panjang sapu 160 cm itu dapat dikatakan dengan 1 M atau sama dengan 1 M lebih 60 cm. Yang kedua, di sini kita mengukur bambu. Nah, kita lihat panjang bambunya berapa. Ternyata panjang bambunya yaitu 210 cm. Kita rubah ke dalam bentuk M. Berarti panjang bambu 210 cm sama dengan 2M. 2M lebih 10 cm. Coba Ustazah mau nanya, kalau misalnya 320 cm kita rubah ke M jadi berapa? Ya, 3M lebih 20 cm. Iya, pinter. Lanjut ke halaman 36. Pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Kita telah belajar cara mengukur panjang benda dengan alat ukur baku. Pengukuran dengan alat ukur baku selalu sama. Kita dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan meter atau sentimeter. Perhatikan pengukuran panjang dahan berikut dengan menggunakan meteran dan penggaris. Jadi sekarang kita akan mengukur menggunakan alat ukur, dua alat ukur yaitu penggaris dan meteran mengukur dahan. Jika diukur menggunakan penggaris, panjang dahan sama dengan penggaris itu panjangnya biasanya berapa coba? Ya, panjangnya penggaris itu 30 cm. Maka ada 4 kali pengukuran sehingga dapat dikatakan 4 dikali 30 cm sama dengan 120 cm. Jadi ketika dahan ini diukur menggunakan penggaris, panjangnya yaitu 120 cm. Nah, kemudian jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahan yaitu, ini dapat dilihat panjang dahan yaitu 1 meter lebih 20 cm atau jadi 120 cm sama dengan 1M lebih 20 cm.
Ingat, 120 cm sama dengan 1M lebih 20 cm. Sekarang ayo berlatih sama-sama, kita kerjakan ya soal berikut ini. Yang pertama, tuliskan hasil pengukuran sesuai gambar berikut. Coba dilihat di sana. Di sini ada sapu. Setelah diukur menggunakan meteran, hasilnya yaitu 110 cm. Nih, 110 cm. Maka panjang sapu yaitu 110 cm. Panjangnya yaitu 110 cm. Panjang sapunya sama dengan, kita rubah ke M, berarti berapa tadi? 1 meter lebih 10 cm. Sama dengan 110 cm. Soal yang kedua, selanjutnya. Ada pengukuran, yaitu mengukur bendera. Nih, di sini dapat dilihat. Coba lihat sama Ananda Solih-Solihah, hasilnya berapa ukurannya? Yaitu 160 cm. 160 cm. Berarti panjang bendera adalah 1M, 1 meter lebih berapa? 60 cm. Sama dengan 160 cm. 1 meter lebih 60 cm. Pembelajaran selanjutnya yaitu PPKN. Ananda Solih-Solihah, sekarang kita akan belajar PPKN kembali. Dapat dibuka halaman 31. Kita belajar kembali tentang Pancasila. Ananda Solih-Solihah, masih ingatkah sila Pancasila itu ada berapa sih? Ya, sila dalam Pancasila yaitu terdiri dari 5. Yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengalaman sila pertama Pancasila di sekolah. Video pembelajaran sebelumnya kita belajar pengalaman sila pertama Pancasila di rumah. Sekarang di sekolah. Bunyi sila pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul. Simbolnya apa? Ayo Ananda Solih-Solihah. Ya, simbolnya yaitu bintang. Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo sebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di sekolahmu. Coba apa aja pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah? Ya, berdoa sebelum belajar, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah seperti berjamaah sholat di masjid sekolah, tadarus bersama, murojaah dan hafalan Al-Quran bersama-sama di sekolah. Kemudian mendoakan teman yang sakit, dan masih banyak lagi pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Kemudian pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. Tujuannya apa sih? Tujuannya yang pertama, memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Dan yang ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Nah, ini adalah tujuan dari pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Selanjutnya dapat dibuka halaman 39. Pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menyayangi sesama manusia. Coba bunyi dari sila kedua Pancasila apa? Ya, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya yaitu rantai.
termasuk menyayangi dan menghormati guru dan teman. Jadi, sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menyayangi sesama manusia, termasuk menyayangi dan menghormati guru dan teman. Berikut ini adalah contoh pengalaman sesuai sila kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama apa? Yaitu memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Kemudian ikut memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Apalagi coba? Menolong teman yang jatuh. Iya, terus tidak semena-mena kepada orang lain atau teman. Tidak mencemooh teman. Kemudian menghormati dan bersikap adil. Berbagi di sini contohnya seperti berbagi tugas piket. Nah, sila kedua ini mengajarkan kita tentang rasa kemanusiaan kita kepada orang lain. Kemudian buka halaman 42. Pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Ayo ingat kembali sila ketiga Pancasila. Gimana bunyinya? Ananda Solihah. Ya, sila ketiga Pancasila bunyinya Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu karena bunyinya Persatuan Indonesia. Perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu. Nah, sila ketiga juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, menggunakan produk buatan dalam negeri. Nah, jadi kita harus membeli atau menggunakan produk buatan dalam negeri, harus cinta dengan produk-produk Indonesia. Kemudian, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya. Jadi kita dapat mempelajari budaya daerah lain. Kemudian bekerja sama membersihkan ruang kelas. Dan apalagi ayo, hidup rukun dengan teman. Iya betul, tidak bertekar dengan teman. Dan masih banyak lagi contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sekian video pembelajaran kali ini dari Ustazah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, solihah. Jangan lupa laksanakan sholat 5 waktunya, murojaah hafalannya, dan selalu jaga kesehatan. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.